ini rame, tapi kok omsetnya segini-gini terus gitu. Katakanlah yang datang itu 20 orang lah gitu. Yang pesen itu paling cuma 3 orang, itu pun minuman-minuman yang murah gitu ya. Es teh lah paling enggak. Itu berbulan-bulan utangnya numpuk. Utangnya numpuk tapi dia nggak mau bayar. Alih-alih bayar dia malah ngilang, nggak ngekos di situ lagi. Rasa penasaranku itu membawa ke kampus elit lah di Jogja gitu kan. Kita ngeluarin gorengan banyak, telur banyak, nasi cepet habis, tapi uangnya kok cuma segini. Padahal si mahasiswa ini secara keseharian ya di kampus sehari-hari itu elit kayaknya. Di situ kan ada rokok eceran, tapi kadang disikat habis bungkus. Dulu selama kuliah ini sering ngutil ya makanan di Kopi Klotok. Dia ngambil harusnya bayar 20 gitu, tapi dia ngakunya 15. Halo teman-teman, kembali lagi di Akar Rumput edisi kesekian kalinya, sampai lupa. Saking seringnya kita syuting, men. Iya. Edisi keempat. Baru ya edisi keempat. Oke. Nah teman-teman, kali ini kita bahas sesuatu yang deket banget nih sama dunia mahasiswa Jogja. Joki. Joki ada. Besok kita bahas joki juga ya, perjokian. Karena kita cukup banyak melakukan liputan itu. Tapi kali ini kita bahas sesuatu yang dari kemarin sebenarnya udah dibahas juga di konten-konten YouTube Mojok yang lain. Gitu ya. Apa tuh? Yakni Rojali. Apa itu Rojali? Rombongan jarang beli. Nah, sebelum itu viral ya. Kemarin kan awal kali viral itu karena ada sosok bernama Mas Agus, owner sebuah coffee shop di Jogja itu speak up lah soal fenomena Rojali ini. Tapi sebenarnya ini fenomena lama di Jogja gitu. Udah sering terjadi. Bahkan sebelum viral kami sudah sempat liputan lah beberapa kali ya, teman-teman Fendi, Ali gitu. Dan temuan kami bahkan bukan hanya coffee shop yang kemudian jadi korban yang dirugikan dari fenomena Rojali ini. Jadi yang dirugikan itu sampai ke warung-warung kecil di sekitar kampus gitu. Nah itu yang akan kita ulas di edisi kali ini. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit lah tentang temuan kami ya soal Rojali. Kayaknya kemarin Fendi sempat liputan juga ya Fendi. Iya. Ke salah satu entrepreneur muda ya. Entrepreneur muda yang dirugikan. Oke. Ini maksudnya kan Rojali kemarin kan banyak pembahasan menyasar pemilik kafe-kafe yang udah established lah, kafe-kafe besar itu kan. Nah ini ternyata ada yang baru merintis, baru seumur jagung udah kukutan gara-gara Rojali itu. Di daerah mana itu? Daerahnya aja lah, kita nggak usah ngomong. Ya daerah Jogja lah ya. Jogja itu luas banget. Kota, Jogja kota. Jogja kota. Oke. Tapi dekat kampus ya? Iya dekat-dekat kampus, dan kalau aku nyebut spesifik ke daerahnya langsung kelurahannya lah gitu. Langsung ketemu kampus mana ya. Oke, kita nggak perlu detail-detail ya. Tapi ceritanya gimana tuh? Nah, jadi di salah satu kampus PTS itu kan ada program kewirausahaan yang diadain sama kampus itu gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini bisa tuh ngasih proposal usaha yang nanti bakal didanai. Tapi duitnya nggak dikasih dong. Itu cuman semacam pinjaman lah, pinjaman tanpa bunga gitu. Nah, kebetulan salah satu teman kami itu seorang bukan aktivis ya, tapi ya aktif lah di dunia organisasi gitu. Terkenal juga di kampusnya. Itu bikin proposal, bikin warung kopi gitu bersama beberapa kawannya. Gitu. Didanai lah sama kampus sekian juta gitu. Awalnya dia tuh optimis gitu. Karena dia melihat wah warung kopi ini setelah pandemi kok menggeliat lagi gitu. Banyak peminatnya dan lain sebagainya lah gitu. Intinya dia ada optimisme lah. Bahkan dia sudah sempat berhitung tuh gitu. Kira-kira bakal balik modal itu di bulan keberapa gitu. Berapa tuh perhitungan dia? Ada nggak? 6 bulan dia sudah optimis uang dari kampusnya itu udah bisa balik lah gitu. Okay. Jadi sisanya dia fokus aja gitu sama ininya. Ya udah gitu, uang dari kampus sekian juta dia pakai untuk beli peralatan, memodali usaha dan sebagainya, termasuk sewa ruko juga ya gitu kan. Nyempil itu di kota Jogja gitu. Ternyata di awal-awal usaha nggak semulus yang dia bayangkan lah gitu. Ya masalahnya itu tadi gitu. Tempat warung kopinya itu banyak didatangin teman-temannya gitu. Tapi dia juga bingung. Ini rame, tapi kok omsetnya segini-gini terus gitu. Bahkan dia nyebut itu paling banter sehari itu bersih itu cuma 100 ribuan itu. Nggak lebih dari itu gitu. Oke. Padahal padat terus. Padat terus karena dia kan aktif di mahasiswa, ke organisasi mahasiswa dong gitu. Relasinya banyak, teman-temannya banyak gitu ya. Bahkan kalau ada event-event atau konsolidasi menjelang aksi lah gitu katakanlah gitu. Itu mereka konsolnya di sana gitu, di warung tersebut itu. Jadi rame lah gitu.
nggak bisa dihitung jari lah itu orang yang datang situ. Tapi kok omsetnya segitu. Nah ternyata dari aduan dua kawannya yang juga mengelola tempat itu, kawan-kawan ini mengeluh gitu. Banyak teman-teman itu datang, katakanlah yang datang itu 20 orang lah gitu. Yang pesen itu paling cuma 3 orang, itu pun minuman-minuman yang murah gitu ya. Es teh lah paling enggak gitu. Oke. Nah, ya menurut dia itu merugikan karena selain orang yang mau datang tuh kelihatan, wah ini padet tuh. Akhirnya nggak jadi dong karena ramai juga gitu. Ya salah satunya itu yang bikin dia bukan menegur ya, tapi sedikit mengingatkan gitu. Tolong kalau kesini itu, ya pesen yang proper lah gitu. Ternyata gara-gara ucapan dia yang dianggap menyakiti hati dari orang yang dia ingatkan tadi, ya akhirnya banyak orang nggak mau lagi beli di situ. Jadi selain rugi secara materi karena banyak orang pada akhirnya nggak datang ke situ, omsetnya kecil juga, dia juga mendapat cap buruk, disebut pelit gitu katanya. Gara-gara dia mengingatkan tadi gitu. Tapi akhirnya itu warung masih jalan atau enggak? Enggak, 3 bulan. 3 bulan udah kukutan itu. Karena itu tadi, gimana untuk caranya bertahan di industri itu kalau sehari aja omsetnya cuman mentok 100.000 gitu loh. Itu omset ya? Omset, iya, bersihnya 100.000. Oh, berarti penghasilan bersihnya ya? Bersih, ya. Oke, ya itu nggak mungkin nutup sih. Nah ini poinnya berarti kan nggak cuma menyasar ke warung-warung kopi yang udah gede lah, established lah. Bahkan yang baru merintis, dan merintis pun dari uang hasil proposal kewirausahaan pun juga ternyata dirugikan oleh keberadaan Rojali ini. Nah itu tadi yang diceritain Fendi itu kan gambaran lah seputar fenomena rombongan jarang beli gitu. Tapi sebenarnya kami menjumpai nih fenomena yang bahkan lebih parah dari Rojali. Kalau Rojali kan rombongan jarang beli ya. Nah Ali ini liputan ke beberapa tempat warung ya, spesifiknya warung makan di sekitar kampus, dan menemukan bahwa ada nih banyak mahasiswa yang bahkan nggak bayar. Kalau rombongan jarang beli kan datang rame-rame doang, yang nggak pesen. Oh, nggak pesen ya? Nggak pesen gitu. Kalau ini datang makan atau minum nggak bayar gitu. Parah berarti ya. Ini kayak nyolong gitu ibaratnya ya. Nah, gimana Li? Ceritain temuan-temuanmu karena kamu kan eksplor cukup banyak warung ya di sekitar kampus. Ya mungkin aku akan cerita 3 liputan yang rame ya soal ini. Jadi sebenarnya awalnya dari ketidaksengajaan waktu itu ya, karena setelah lebaran itu aku ya iseng-iseng lah cari tempat makan warung makan yang kecil dan lembet-lembet. Sampai kemudian di sekitar Nologaten atau Condong Catur, pokoknya antara 2 itu yang awal-awal. Aku nemulah warung yang nyempil gitu kan, aku makan, terus ternyata sistem prasmanan. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol sama si ibu pemilik warung, dan lama-lama sih cerita ibu pemilik warungnya kalau ternyata itu warungnya itu sebenarnya jadi jujukan mahasiswa. Ya kampus sekitar ya. Kampus sekitar. Dan kebetulan kosnya juga ada di dekat si warung ibu gitu kan. Nah si ibu ini sebenarnya udah baik, jadi dia itu memang sengaja ngasih harga sangat murah waktu itu ya. 9.000 udah bisa makan sama ayam, terus sama 2 sayur gitulah ya. Murah banget. Nah, itu udah dibikin gitu karena emang tahu kondisi anak kos itu mungkin ya uangnya pas-pasan dan lain-lain gitu kan. Terus yang baiknya lagi, si ibu ini ngasih utang. Jadi biasanya kalau ada anak kos atau mahasiswa yang mampir ke sana dan bilang belum kiriman, khususnya di akhir bulan, itu pasti kasih utang. Pasti itu. Itu dia dalam rangka ya dia merasa jiwa keibuannya keluar gitu loh kan. Terus melihat anak-anak di perantauan duitnya kurang, mangan angel, terus dikasih murah dan dikasih utangan. Tapi kok ada gitu 1-2 yang itu berbulan-bulan utangnya numpuk. Utangnya numpuk tapi dia nggak mau bayar. Alih-alih bayar dia malah ngilang, nggak ngekos di situ lagi. Wah, itu kacau. Itu padahal udah sampai jutaan lah ya. Kalau di total itu gitu. Sementara kalau yang lain sih relatif ya ada lah ya utang sampai ratusan ribu tapi kemudian dibayar. Ya, cuma 1-2 orang ini yang sampai jutaan nggak bayar. Nah itu kemudian memantik rasa penasaranku kan ya. Ini jadi hanya di satu warung ini atau jangan-jangan di warung-warung makan sekitar kampus di Jogja itu juga mengalami hal yang sama. Makanya aku kemudian sengaja untuk ekspedisi itu. Khusus warung-warung yang nasibnya sama. Nasibnya sama gitu kan. Ya sudah, kemudian aku ngisir lah rasa penasaranku itu membawa ke kampus elit lah di Jogja gitu kan. Aku penasaran aja kalau di kampus elit gimana gitu. Ada enggak gitu. Ada enggak gitu.
Dan aku sampai lah di warung yang itu lokasinya belakang persis di kampus elit ini. Ya, oke. Aku sistemnya sama ternyata, prasmanan. Ngambil nasi sebanyak-banyaknya terus ambil lauk gitu kan. Ya aku juga lihat mahasiswa itu kalau ambil nasi ya munduk kayak Porsi Candi Borobudur ya. ya gitu lah. Terus kemudian aku punya kesempatan lah ngobrol sama si ibu pemilik warungnya gitu. Pengakuannya juga sama. Ternyata dia juga sering mendapati mahasiswa yang ngambil banyak tapi kemudian tidak bayar. Karena itu awalnya bisa dideteksi dari hitung-hitungan si ibu, kok ini kita ngeluarin gorengan banyak, telur banyak, nasi cepet habis tapi uangnya kok cuma segini. Itulah. Terus kemudian inisiatif lah untuk ngawasi lah. Jadi ditandai lah ini mahasiswa ini pesannya ini, oke, dilihat. Nah itu pas sampai dia pulang makannya selesai terus pulang itu nggak sampai ke ibunya bayar, enggak. Jadi dia akhirnya tahu. Cuma si ibu ini lebih ke pasrah aja. Wah ya wes lah, bin Gusti Allah yang urus. Berarti dia nggak mau negur secara terang-terangan. Iya, nggak mau negur secara terang-terangan. Karena gimana juga ya kalau ditegur itu takutnya nanti kayak yang kasus Rojali tadi. Dibilang pelit, dibilang lain-lain terus akhirnya sepi. Akhirnya dibiarkan aja. Pokoknya solusannya kalau Gusti Allah gitulah. Tapi yang lain ya ada yang bayar juga. Malah itu karena itu tempat si ibu ini itu apa ya? Tidak hanya menjadi warung makan, tapi kadang juga jadi tempat nongkrong. Jadi habis makan terus nongkrong sampai malam di situ karena ada wifi kan. Ada wifi kan. Sudah itu ibunya. Tapi masalahnya itu ada yang nggak baik. Aku kemudian konfirmasi sama salah satu mahasiswa yang ada di situ kan. Aku ngajak ngobrol. Tadi dia mengamini karena memang dia punya temen yang melakukan hal itu. Jadi makan banyak terus langsung hilang itu nggak bayar. Padahal si mahasiswa ini secara keseharian ya di kampus sehari-hari itu elit kayaknya. HP yang kameranya 3, gitu-gitu kan. Terus barang-barangnya tas, fashion itu nggak ada yang nggak branded gitu kan. Tapi untuk makan aja malah nggak bayar. Jadi dia juga heran. Tapi dia pernah negur si temennya ini. Tapi ya bilangnya urusanku lah kalau Gusti Allah. Kayak ngono kuwi. Nah, yang ketiga ini aku juga nemu di salah satu kampus besar juga di Jogja kan. Besar tapi kurang elit ya. Ya, tapi besar gitu. Besar tapi kurang elit. Coba tebak gimana? Oke, lanjut. Kacau. Aku ketemu sama si bapaknya. Oh, ini bapak-bapak ya tadi ibu-ibu. Duanya ibu-ibu ini bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak-bapak ini backgroundnya malah tukang becak awalnya. Jadi tukang becak dia dapat rezeki lah untuk membangun warung dan rencana membangun warung itu biar hidupnya lebih sejahtera. Awalnya gitu kan dari tukang becak kan. Nah kemudian bukalah dia dengan harga yang sangat murah, prasmanan dengan harga yang sangat murah. Tapi ternyata banyak sih mahasiswa yang ya ambil sego muntuk-muntuk, lawoya akeh tapi nggak bayar. Itu ya awalnya dicurigai karena hitungannya tadi kok nggak sesuai gitu kan. Tapi kemudian ada pemantauan sampai ketemulah ternyata adalah mahasiswa yang nggak mau bayar. Itu pernah ditegur juga. Nah tapi gara-gara ditegur itu kemudian pelanggannya mereteli hilang satu-satu itu. Jadi nah aku tanya juga dulu Pak, kenapa nggak dibikin sistemnya bayar langsung aja di awal gitu nggak usah prasmanan. Tapi si bapaknya bilang sama Mas, ini pernah diuji coba kita bayar langsung atau bayar di belakang gitu kan. Tapi dia nggak prasmanan diambilin. Tapi si mahasiswa ini nggak ada yang datang. Pelanggannya karena kan niatnya prasmanan dari mahasiswa mangane isu mundur nasinya bisa mundur. Nah terus aku konfirmasi ke salah satu mahasiswa di situ yang sama ngaku punya temen yang dengan tanpa rasa bersalah itu leluasa gitu melakukan itu. Jadi mangan kadang malah ambil di situ kan ada rokok eceran. Tapi kadang disikat kabeh sak bungkus. Wah itu kacau. Oke. Temenku udah coba negur yang sering makan di situ kan. Coba negur lah, mbok diledeni babagan koyo ngono kuwi. Salah, gak apa-apa lah ngapuran di duit tuh. Tapi dia tidak berpikir kalau orang ini, bapak ini membangun warung itu kan juga untuk mencari duit. Kalau kayak gini kan dia malah. Dan itu si bapaknya waktu aku wawancara sampai wajahnya itu pias dan putus asa. Matikan rezeki orang beneran ini. Jadi
tidak punya pilihan banyak gitu kan. Dikasih harga mahal yang nggak datang, dikasih sistem bayar terus dilayani ya nggak mau datang, maunya prasmanan dengan harga murah. Nah, itu mahasiswa di Jogja ya kayak gitu yang aku temui kan. Wah kacau. Ya ada potretnya gitu ya teman-teman. Jadi bahkan jauh sebelum viral Rojali dan kemudian ya rame-rame belakangan ini, dulu tuh sempat rame kan Kopi Klothok Pak. Kopi Klothok itu tahun 2023 awal. Nah kebetulan saat itu aku bisa nih wawancara langsung sama manajer Kopi Klothok sekaligus pelanggan yang mengaku dulu selama kuliah ini sering ngutil ya makanan di Kopi Klothok. Bentar dulu. Dia kuliahnya berapa tahun? Di Jogja? 5 tahun. 5 tahun ngutil terus? Iya enggak. Ada yang jadi ngutilnya enggak gini loh. Nanti aku ceritain ya. Tapi itu kayak dia ngambil harusnya bayar 20 gitu, tapi dia ngakunya 15 gitu-gitulah. Curang lah ya berarti. Curang, ya tetap aja mencuri sih sebenarnya. Nah, banyak saat Kopi Klothok rame itu kan banyak kemudian netizen yang nyaran lah ya, memberikan saran di media sosial. Kenapa nggak dibuat pembayaran di awal dan segala macam gitu. Kemudian ketika aku ngobrol sama manajernya itu Mbak Prita, dia cerita bahwa ya udah ini udah jadi kayak karakter warung kami gitu, bayar di akhir. Kemudian ya satu sisi memang banyak celah, tapi disitulah mereka nganggap kayak ya udah kami menguji kejujuran pelanggan gitu. Ya realitanya walaupun secara hitung-hitungan karena kan mereka ngitung nih misal hari ini goreng telur berapa gitu. Kemudian uang yang masuk berapa gitu. Itu kadang-kadang wah nggak masuk nih, jomplang. Tapi bisnis masih bisa berjalan gitu. Kalau bisnisnya udah nggak oke gitu artinya kan warungnya pasti tutup gitu. Tapi ternyata masih jalan terus. Tapi realita bahwa banyak yang ngutil itu memang nyata gitu. Nah, ini nyambung lagi. Kadang-kadang di Jogja ya di balik tadi ada ya oknum mahasiswa yang nakal gitu ya, punya habit nggak fair gitu ketika ngopi atau makan di warung makan. Itu ada yang memang pemilik warung, ini konteksnya kedai kopi ya kalau ini. Itu yang memang sudah membaca itulah dari awal. Jadi dia paham ada tipe-tipe mahasiswa yang demikian ya? Mahasiswa demikian. Rojali dia paham, artinya banyaklah mahasiswa yang datang nggak beli, kemudian bahkan berjam-jam di situ ya. Kalau konteks kedai kopi ini, warung kopi ini itu bisa dari pagi sampai sore atau enggak ya, ada yang game, ada yang nugas gitu. Tapi mereka belinya secangkir kopi. Secangkir kopi itu harganya kalau sekarang 7.000 gitu di Mato Kopi gitu. Teman-temannya di Jogja pasti tahu Mato Kopi. Aku pernah ngobrol sama pemiliknya lah, Cak Hanafi Baidowi, itu orang Madura. Nah, dia memang membuat warung kopi itu dengan semangat ingin memberikan fasilitas bagi mahasiswa seperti yang dia butuhkan dulu saat menjadi mahasiswa di Jogja. Dulu dia kuliah di UIN. Dia merasakan butuh nih tempat ngopi yang kayak gitu, yang murah, ada wifi-nya gitu segala macam. 24 jam juga. 24 jam gitu. Akhirnya dia buat kedai kopi dengan konsep seperti itu. Satu murah, ada wifi-nya, tempatnya lapang, bisa buat tidur, teman-teman. Serius. Jadi banyak yang datang itu buat tidur siang gitu ya. Itu bukan cuma mahasiswa, kadang driver ojol gitu-gitu. Sambil istirahat. Dan Cak Hanafi nggak mempersoalkan itu. Hitung-hitungan bisnisnya gimana ini? Cari untungnya? Dia menjelaskannya dengan konsep ilahiyah ya. Wes mas, ini intinya bisnis tetap bisa berjalan kok gitu. Gitu. Dan bahkan nih saking inginnya dia untuk tidak membebani mahasiswa, dia itu memanage bagaimana tempat itu nggak ada tukang parkirnya. Gitu. Tukang parkir itu kan biasanya kan dari ini ya, warga gitu ya, atau orang sekitar atau ormas segala macam. Dia sebelum menyewa tempat itu negosiasi dulu dengan pemilik lahan, yang mana itu biasanya pihak desa ya. Pak niki saya mau buat warung, tapi nggak mau ada tukang parkirnya. Artinya pelanggan nggak usah ditarik parkir. Nek ada yang mau jadi tukang parkir silakan, saya yang gaji. Gitu. Jadi biar pelanggan ini yang cuma beli kopi 7.000 nggak usah terbebani gitu. Surga juga tuh. Ada gitu ya. Dan ya gitulah dinamika di Jogja.
di samping tadi ada Rojali. Kalau yang fenomenamu disebut apa ya, Li? Rombongan jarang bayar ya. Oh, Rojayar ya. Nyambung sama apa yang disebut sama Cak Nafi tadi gitu kan. Aku juga pernah ngobrol sama salah satu sosiolog di UGM itu kan. Aku nanyain soal fenomena Rojali ini, kok bisa kejadian tuh, apa sih penyebab utamanya? Ini terlepas dari ini ya, kita tidak menormalisasi soal Rojali itu ya. Gitu. Tapi salah satu kritik dia itu sebetulnya kepada kampus gitu. Ya Jogja ini kan tiap tahun kedatangan puluhan ribu mahasiswa tuh gitu. Dengan berbagai latar belakang, ada yang punya duit, ada yang kurang gitu kan. Dan kampus tidak menyediakan ruang yang proper untuk mereka berkumpul itu. Berkumpul dalam artian untuk rapat, untuk nugas dan lain sebagainya gitu kan. Karena kalau kita lihat rata-rata mana sih kampus yang buka 24 jam gitu kan. Nah, salah satu opsi yang mahasiswa pilih tentunya adalah kafe gitu kan. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, nggak semua mahasiswa itu punya tingkat ekonomi yang berduit gitu loh. Jadi ya solusi dari mahasiswa yang kurang berduit itu tadi, memilih kafe di sana, pesen 1-2 menu yang paling murah, nugas seharian gitu. Bertahan jam-jam. Ya, jadi ya ini sebenarnya kampus juga jadi sasaran kritik nih gitu. Gimana cara mereka menyediakan ruang untuk nugas, rapat dan lain sebagainya yang lebih proper gitu. Ya. Itu teman-teman fenomena Rojali dan Rojayar ya. Kita populerkan fenomena baru Rojayar yang juga terjadi di Jogja. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat tentang fenomena ini bisa share di kolom komentar. Kayaknya itu dulu ya untuk edisi Akar Rumput kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Thank you. Bye-bye.